Selamat datang di podcast Dakwah Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bisa bertemu melalui audio visual tersebut. Semoga kawan-kawan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya lafaz rahim itu berakar dari lafaz Ar-Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghubungkanmu, aku menghubungkan diri pula dengannya. Dan barang siapa memutuskanmu, aku memutuskan diri pula dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang dimaksud dengan rahim adalah hubungan silaturahim atau hubungan persaudaraan. Dapat kita simpulkan dari makna hadis tersebut bahwa menghubungkan tali silaturahim itu hukumnya wajib dan memutuskan hukumnya haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahim, maka rahim bergantung di bawah arsy seraya berdoa. Ini adalah tempat kedudukan orang yang memohon perlindungan kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, barang siapa yang menghubungkanmu, maka aku mau berhubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskanmu, maka aku memutuskan hubungan dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hamba Allah manapun yang mengunjungi teman seimannya, maka diserukan kepadanya, alangkah baiknya engkau dan berbahagialah surga bagimu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah mengunjungiku, maka aku harus menjamunya, dan aku masih belum puas sebelum menjamunya dengan jamuan surga. Hadis riwayat Ibnu Abud Dunya melalui Anas radhiyallahu anhu. Nah, yang dimaksud dengan ziarah atau berkunjung dalam hadis tersebut adalah dalam rangka bersilaturahmi. Seperti yang dijelaskan oleh hadis yang lain, ada 7 macam orang di hari kiamat yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Antara lain ialah 2 orang lelaki yang saling mengasihi karena Allah. Keduanya bertemu dan berpisah karena Allah. Nah, pantaslah bila dalam hadis tersebut dikatakan demikian, yaitu mendapat penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala karena ia berkunjung kepada saudaranya itu hanyalah semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Pantaslah bila dalam hadis tersebut dikatakan demikian, yaitu mendapat penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang berkunjung pada saudaranya itu hanya semata-mata ya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Seakan-akan dia itu bertamu kepada Allah, dan Allah pun membalas hormatnya. Allah berfirman, hambaku berkunjung kepadaku dan aku menghormatinya. Aku tidak rela menghormati hambaku yang berbuat demikian kecuali dengan surga. Nabi SAW bersabda, ada 4 perkara berupa tabungan di surga, yaitu menyamarkan sedekah, menyembunyikan musibah, silaturahmi, dan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali berkat pertolongan Allah. Hadis riwayat Al-Khatib melalui Ali. Lafaz Kanzul Jannah, perbendaharaan surga. Makna yang dimaksud ialah pahala tabungan yang tersimpan di dalam surga. Nah, barang siapa yang mengerjakan salah satu di antara keempat perkara tersebut, berarti ia menabung untuk kepentingan hari kemudiannya. Nah, terlebih lagi apabila keempat-empatnya dikerjakan, maka pahala yang ditabungnya semakin bertambah besar. Yang salah satunya adalah diperintahkannya bersilaturahmi. Tentunya masih banyak hadis-hadis lain yang membahas tentang kita diwajibkan untuk bersilaturahim. Dengan bersilaturahim dapat menyebabkan pelakunya diperluas rezeki dan diperpanjang umurnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.